tes. Peserta Asa. Hah? peserta lomba cerita Islami akan membawakan cerita Islami dengan tema Hudzaifah bin Al-Yaman, mata-mata yang cerdik dan amanah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati, dan selamat siang para penonton yang saya cintai. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan. Perkenalkan, nama saya Humaira Jannatan Asia. Umur saya 9 tahun. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman, mata-mata Rasulullah yang cerdik dan amanah. Teman-teman sudah pada tahu belum tentang cerita Hudzaifah bin Al-Yaman? Kalau belum tahu, saya ceritakan ya. Hudzaifah lahir dan dibesarkan di tengah keluarga muslim. Ia juga memiliki kelebihan yang berupa kecerdasan dan kecepatan dalam berpikir. Juga mampu keluar dari keadaan terdesak. Ia juga kuat dalam memegang rahasia dan menjalankan perintah. Hudzaifah adalah sahabat yang sangat dipercaya oleh Rasulullah. Rasulullah pernah memberikan daftar yang berisi orang-orang munafik kepada Hudzaifah untuk diwaspadai, yang sahabat lainnya tidak diberikan oleh Rasulullah. Daftar isi itu tidak pernah bocor pada siapapun, bahkan sampai Rasulullah wafat sekalipun. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab yang kala itu menjadi khalifah bertanya kepada Hudzaifah, tapi Hudzaifah menolak untuk menjawabnya. Hudzaifah, apakah ada orang munafik di pemerintahanku? Ada satu pegawaimu. Siapakah dia? Maaf, aku tidak bisa memberitahunya karena Rasulullah melarangku. Keren banget kan teman-teman? Hudzaifah sangat menjaga amanah, padahal yang bertanya adalah seorang khalifah. Nah, sekarang adalah cerita yang paling serunya nih, tentang cerita Hudzaifah di Perang Khandaq. Perang Khandaq atau yang biasa disebut dengan Perang Parit adalah antara kaum muslimin di Madinah dan kaum kafir Quraisy bergabung dengan Yahudi dan Ghatafan. Mereka bergabung menjadi 10.000 pasukan. Padahal kaum muslimin hanya 3.000 pasukan. Mendengar berita itu, Rasulullah dan kaum muslimin membangun parit yang lebar dan dalam. Dengan adanya parit tersebut, pasukan musuh kesulitan untuk menyerbu kaum muslimin yang ada di Madinah. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu, perang ini berjalan tanpa adanya kejelasan. Kedua belah pihak hanya bisa saling menunggu. Di satu sisi, pasukan ini sudah mulai kelelahan. Di satu sisi lagi, makanan dan minuman kaum muslimin sudah semakin menipis. Saat itu, perasaan kaum muslimin penasaran bagaimana sebenarnya keadaan musuh di sebelah sana. Apakah masih kuat untuk menyerang? Apakah sudah lelah? Apakah sudah mau pulang? Ketika perang Khandaq mencapai puncaknya, Rasulullah menugaskan Hudzaifah untuk menjadi mata-mata dan mengambil informasi dari musuh. Sebelum Hudzaifah berangkat, Rasulullah memberikan pesan. Hudzaifah, ingat, tugas sini hanya untuk memata-matai musuh dan mengambil informasi. Tidak boleh melakukan hal selain di luar perintah. Maka di malam harinya Hudzaifah berangkat. Ia menyeberangi parit yang dalam dan lebar. Saat itu perasaan Hudzaifah campur. Bayangkan malam-malam gelap, dingin, masuk ke sarang musuh. Bagaimana kalau tertangkap? Bagaimana kalau ketahuan?
Tapi jauh di sana Rasulullah mendoakan Hudzaifah, "Ya Allah, lindungilah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah Hudzaifah." Seketika itu perasaan Hudzaifah seakan hilang dari pikirannya. Bahkan cuaca dingin yang menusuk tulang seakan tak ia rasakan lagi. Saat itu, pada saat sesampainya di sana, ternyata perkemahan musuh masih dijaga sangat ketat. Saat sambil menyelinap, Hudzaifah melihat penjaga yang membawa obor. Lalu Hudzaifah berpikir, "Waduh, bagaimana ini kalau ketahuan?" Nah, teman, tahu tidak apa yang dilakukan Hudzaifah? Inilah cerdiknya Hudzaifah. Sebelum penjaga yang membawa obor itu menyadari bahwa Hudzaifah adalah mata-mata, Hudzaifah menjatuhkan obor tersebut. Ada orang! Aduh, oborku jatuh. Maaf, aku nggak sengaja. Aku kira kamu penyusup. Oh, bagus. Dalam keadaan seperti ini, memang kita harus berhati-hati. Lebih baik kamu berkumpul saja ke sana. Abu Sufyan ingin memberikan pengumuman penting. Oh, ya, baik. Taktikku berhasil. Saat teman-teman tahu tidak, pada saat itu perkemahan musuh sudah porak-poranda tertiup angin yang kencang. Saat itu lampu-lampu pada mati. Bahkan ada beberapa dari mereka yang sudah mulai kelelahan. Maka dari itu pimpinan kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan, ingin pengumuman penting. Berkumpul semua ke sini. Malam ini aku akan pengumuman penting. Tapi sebelum itu aku tidak ingin ada penyusup di antara kita. Cek teman sebelahku. Tanya siapa namanya, anaknya siapa. Nah teman-teman, tahu tidak apa yang dilakukan Hudzaifah? Inilah kecerdikan Hudzaifah yang kedua. Sebelum teman Hudzaifah bertanya, Hudzaifah lebih dulu. Kamu namanya siapa? Anaknya siapa? Aku Fulan bin Fulan. Oh bagus. Aku kenal kamu. Berarti kamu bukan. Kamu anaknya siapa? Aku anaknya ini dan seterusnya. Oh bagus. Tidak ada penyusup di antara kita. Aku umumkan bahwa besok kita akan pulang ke Makkah karena sudah tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan peperangan. Nah teman-teman, padahal saat itu posisi Hudzaifah dengan Abu Sufyan sangat seperti Hudzaifah di sini, Abu Sufyan di sini. Padahal Hudzaifah bisa saja menyerang Abu Sufyan dengan pedangnya. Tapi karena Hudzaifah adalah sahabat yang amanah, Hudzaifah teringat pesan Rasulullah bahwa tugasnya hanya untuk menjadi mata-mata dan mengambil informasi. Tidak boleh melakukan hal selain di luar perintah. Maka dari itu Hudzaifah tidak jadi melakukannya. Setelah merasa cukup, maka selesailah tugas Hudzaifah dan dia pulang ke Madinah dengan keadaan selamat. Sekian dulu cerita dari saya. Dan pesan moralnya adalah kita harus menjadi orang yang dalam menyelesaikan masalah dan serta menjadi orang yang amanah dalam pekerjaan kita. Setiap muslim rajin menebar salam. Setiap muslim rajin menebar salam. Silaturahim terasa lebih indah mata baru Islam di bulan Muharram 1447 Hijriah. Wassalamualaikum